Sobat pembelajar, semangat pagi. Assalamualaikum, salam sehat buat sobat pembelajar semua. Jumpa lagi dengan saya, Pujibo dari Politeknik Keuangan Negara Stang. Kali ini kita meneruskan pembahasan tentang penerapan fungsi diferensial parsial untuk kepuasan marginal. Ya, pembahasan mengenai preferensi dan kepuasan konsumen itu biasanya kita menggunakan konsumsi atas asumsinya dua jenis barang, ya, X dan Y. Maka seseorang itu ketika mengkonsumsi barang akan merasakan kepuasan jika bisa kombinasinya, barang X sama Y. Jadi kepuasan ini biasanya ditunjukkan dengan fungsi utilitas, ya. Nah, bagaimana konsep diferensial ini dipakai untuk mengukur utilitas? Kita bisa menghitung dari marginal utility-nya, ya. Jika analisis menggunakan dua barang, maka marginal utility-nya apa? Tambahan kepuasan, ya, yang dihasilkan atas penambahan satu unit barang tanpa tambahan konsumsi barang jasa lain. Jadi ini satu independen variabelnya berubah, tapi independen variabel dianggap konstanta. Itulah konsep diferensial parsial, ya. Misalkan berapa sih tambahan kepuasan akibat peningkatan konsumsi barang X maupun penambahan konsumsi barang Y dengan masing-masing barang yang lain dianggap konstanta. Berarti menggunakan konsep diferensial parsial. Nah, diferensial parsial ini untuk yang marginal utility kita bisa menggunakan ini konsep indifference curve. Itu kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi, ya, consumption bundle yang memberikan kepuasan yang sama. Kalau tadi kan produksi kombinasi input yang menghasilkan produksi yang sama, atau kombinasi input yang menghasilkan biaya yang sama. Tadi ya di produksi, ya. Kalau dikonsumsi kita menggunakan indifference curve, ya. Jadi di gambar ini I1, I2 dan I3 sepanjang garis ini kombinasi barang apapun akan menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Ya, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Jadi I3 itu tingkat kepuasannya lebih tinggi daripada I2 dan I1. Ya. Nah, di sini juga ada constraint-nya nih, ya. Kalau tadi di sana constraint-nya kan iso cost, ya, di fungsi produksi. Di sini constraint-nya ada budget line. Jadi seorang tidak bisa membeli semua consumption bundle karena dia terbatas dengan jumlah uang yang dimiliki. Ya. Nah, maka consumption bundle ini bisa dibeli konsumen apabila uang yang dia miliki itu masih dalam budget lainnya, masih dalam anggarannya, ya. Misalkan uang sebesar M, maka ada barang X besar PX dan harga barang Y sebesar PY, maka persamaan budget lainnya adalah ini, ya. PX kali jumlah barang X, PY kali jumlah barang Y harus maksimalnya sebesar M, sebesar budgetnya, karena budget nggak boleh dilewati. Ini kayak konsep penganggaran kita, ya. Anggaran itu adalah plafon tertinggi, ya. Boleh lebih rendah tapi nggak boleh lebih tinggi, gitu, ya. Nah, ini, ya. Ini yang biru-biru adalah indifferent curve, kemudian yang merah lurus ini merupakan budget line. Jadi dengan jumlah anggaran yang ada, konsumsi optimum adalah konsumsi pada indifference curve tertinggi yang bisa tercapai, tapi juga merupakan bersinggungan dengan budget line. Jadi titik I2, kurva I2 inilah yang bersinggungan di sini yang akan menghasilkan tingkat utilitas yang optimum di situ. Nah, di sini menggunakan juga tadi Lagrange multiplier, fungsi XY subject to PX plus PYY lebih kecil sama dengan M, ini berarti pakai Kontaker, ya, Karus Kontaker bisa. Nah, masing-masing kita selesaikan seperti biasa, masing-masing diturunkan turunan pertamanya, sehingga nanti akan ketemu di sini marginal utility X dibagi marginal utility Y, ada perbandingan dari harga-harganya. Ya, ini syarat keseimbangan konsumsi atau konsumsi optimum. Nah, ini kalau yang tadi diproduksi kan dia MPL dibagi MPK sama dengan wage bagi rent. Kemudian kalau ini marginal utility berarti perbandingan harga barang tersebut. Kemudian ada marginal rate of substitution. Kalau tadi di fungsi produksi ada marginal rate of technical substitution. Kalau ini marginal rate of substitution artinya apa? Banyaknya barang Y yang bisa dikorbankan agar bisa menambah satu unit barang X, namun tingkat kepuasannya tidak berubah, ya. Jadi marginal rate of substitution X, Y berarti perbandingan antara marginal utility X dan marginal utility Y. Contoh, jadi kepuasan dari mengonsumsi barang X dan Y ditunjukkan dengan persamaan ini, ya. Jika pendapatan sebesar 1.000 dan harga barang berturut-turut adalah 25 dan 50, kita diminta menghitung fungsi utilitas, dan jika konsumen itu mengkonsumsi barang ini, berapa nilai utilitasnya, dan diminta menghitung kombinasi konsumsi optimumnya.
Nah, fungsi utilitas marginal berarti turunan parsial dari masing-masing ini ya, barangnya ya. UX 2Y pangkat 3X, MUY sama dengan turunan terhadap apa namanya Y ini harusnya ya. Nah, sama dengan 3X kuadrat Y kuadrat ya. Jika X sama dengan 14 dan Y sama dengan 13 dimasukkan aja, berarti MUY sama dengan berapa? Ketemu, MUY sama dengan berapa? Ketemu. Konsumsi optimum jika syaratnya ini MUX dibagi MUY sama dengan PX per WY. Dimasukkan aja persamaan ini ya. Jadi ketemu kombinasinya adalah X 4/3 kali Y. Nah, masukkan ke fungsi budget lainnya ya, 25X plus 50Y sama dengan 1000. Maka ketemu di sini Y sama dengan 12 dan X sama dengan 16. Ya, silahkan sobat belajar hitung dengan cara apa namanya Lagrange multiplier ya. Kalau ini kan cara rumus singkat ya. Enak. Kalau multiplier nanti Anda harus bikin ini 2Y pangkat 3 X ya, ditambah gitu ya. Lambda gitu ya. Ini 25X plus 50Y dikurangi 1000. Ini kalau saya terus nulis Lagrange multiplier-nya berarti L-nya kan fungsi X, Y sama lambda gitu ya sobat belajar ya. Sama dengan ini ditulis nih 2Y enggak fungsi yang ini itu kan marginalnya ini X kuadrat Y pangkat 3 X kuadrat Y pangkat 3 plus lambda gitu ya. Nah terus ini fungsi budget lainnya ya 25X plus 50Y dikurangi 1000 sama dengan 0. Nah, nanti bisa diselesaikan dengan cara turunan pertama dari masing-masing variabelnya ya, turunan parsialnya. Nanti ketemu sama hasilnya. Demikian sobat pembelajar, materi kita tentang implementasi atau aplikasi fungsi diferensial parsial dan diferensial total di dalam bidang ekonomi. Ya, gimana? Sudah makin paham belum? Ya, sekarang saatnya sobat pembelajar untuk mencoba mengerjakan soal latihan di asrama maupun di rumah masing-masing. Nanti bisa kita diskusikan di kelas. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.